Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Nova Nurwanto. Jangan lupa sebelum tonton, subscribe, share, and like. Terima kasih telah mampir. Semoga kita bisa jumpa di darat, tidak hanya jumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nova Nurwanto. Di video kali ini kita akan belajar dari sebuah kisah, tentu kisah yang berfaedah, kisah yang mengandung hikmah. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang ulama besar yang hidup di tahun ketiga Hijriah di negara Irak, tepatnya di kota Basrah, yang bernama Ahmad bin Miskin. Beliau bercerita di tahun 219, beliau diuji dengan kondisi ekonomi yang teramat sangat sulit, sehingga untuk bisa memberikan makan kepada anak istrinya saja dia mengalami kesulitan. Saking sulitnya, dia berpikir untuk menjual rumah yang dia gunakan untuk bisa membeli makanan untuk anak istrinya dan pindah ke kota lain untuk menciptakan keperuntungan yang lain di kota lain. Hari itu dia udah cukup bulat untuk menjual rumahnya dan dia keluar rumah dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Dia mencari pembeli. Dalam proses mencari pembeli rumahnya, dia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abu Nasr. Dia ceritakan kondisi ekonominya, dia ceritakan anak istrinya yang belum makan, dia ceritakan rumahnya yang akan dijual. Teman ini yang bernama Abu Nasr rasa kasihan dan kemudian memberikan 2 potong roti kepada Ahmad bin Miskin. Dia mengatakan, berikanlah roti ini kepada anak dan istrimu. Berikanlah ia makan terlebih dahulu. Dia pulang, Ahmad bin Miskin membawa 2 potong roti yang akan dia berikan kepada anak dan istrinya, karena sudah beberapa hari anak istrinya juga kelaparan tidak makan. Di tengah perjalanan dia menemukan 2 orang, satu ibu-ibu dan seorang anak kecil di pinggir jalan yang sedang kelaparan. Ibu-ibu itu menatap dengan tajam roti yang sedang dia bawa. Dia paham bahwa ibu ini sedang kelaparan dan menginginkan roti itu. Tidak berapa jauh dia melewati ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu kemudian mengatakan, wahai sudilah kiranya roti itu berikan kepada kami dan kepada anak kami, anak yatim yang beberapa hari ini belum makan. Ibu itu merasa sangat-sangat lapar dan anaknya juga sangat kelaparan. Melihat tatapan seorang anak yatim, melihat tatapan seorang ibu-ibu miskin kepada rotinya, yang itu adalah satu-satunya makanan yang dia punya, yang dia akan berikan kepada anak istrinya yang juga sedang kelaparan. Tapi melihat pandangan ibu itu yang sudah sangat menginginkan roti itu, pandangan anak yatim itu, dia seolah-olah surga turun di hadapan dia mengatakan dan menawarkannya kepada hari itu. Tanpa berpikir panjang, karena keimanannya, karena kesolehannya, dia berikan 2 potong roti, yang itulah satu-satunya makanan yang dia punya, yang akan dia berikan kepada anak istrinya. Dia berikan dengan tulus ikhlas tanpa beban kepada anak yatim dan kepada kepada ibunya. Itu adalah satu-satunya makanan. Dia berjalan pulang ke arah rumah. Sambil dia berpikir bingung apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya katakan kepada istri. Makanan dia tidak punya, uang dia tidak ada. Sejenak kemudian dia mampir dan singgah di sebuah tembok. Dia bersandar sambil berpikir, apa yang harus dia katakan kepada anak istrinya. Saat dia bersandar, dia tertidur. Tidak lama dia tertidur, datanglah temannya yang bernama Abu Nasr tadi. Dia teriak-teriak, "Hai Ahmad bin Miskin!" Teriak dia lari, "Kenapa kau malah tertidur di sini?" "Kenapa? Ada apa?" kata Ahmad bin Miskin. "Tidakkah engkau tahu, kamu sekarang sudah kaya raya. Di rumahmu sekarang banyak harta yang sedang menunggumu. Ada apa gerangan? Kamu buru-buru pulang." Akhirnya Ahmad bin Miskin buru-buru pulang. Saat dia pulang, ternyata dia menemui seorang kaya raya yang datang ke rumahnya. Dia adalah sahabat dari ayahnya. Dulu dia dan ayahnya berbisnis bersama. Sampai kemudian bangkrut. Sampai saat dia bangkrut, ayahnya bangkrut, dia pergi ke kota lain untuk merintis usaha. Sampai kemudian 30 tahun dia berbisnis, dia sukses, dan dia menyadari dalam usaha yang dia rintis ada saham ayahnya Ahmad bin Miskin. Maka dia merasa ada hak yang harus diberikan kepada ahli waris ayahnya. Maka dia ketemulah Ahmad bin Miskin sebagai seorang anak, sebagai seorang ahli waris. Dengan mengharap keikhlasan dan maaf dari keluarga ayahnya, maka seorang kaya ini memberikan harta yang menjadi hak milik ayahnya kepada Ahmad bin Miskin. Singkat cerita, Ahmad bin Miskin saat itu tiba-tiba kaya raya dengan harta yang bergelimpah. Seorang soleh punya keimanan yang luar biasa dengan kekayaan yang luar biasa. Apa yang dilakukan?
Tidak ada yang dia lakukan kecuali dia berderma. Dia banyak bersedekah dengan kekayaan yang dia punya. Dia bisa bersedekah satu kali 250 juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta kalau gitu dalam rupiah. Dia merasa dia sudah melakukan amalan terbaik yang dia harus lakukan sebagai bekal dia untuk menghadap Tuhannya nanti. Dan dia merasa Tuhan pasti, Allah pasti sudah mencatat dia dalam golongan orang-orang soleh. Sampai pada satu malam, dia tidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Seolah-olah dalam mimpi itu dia berhadapan dengan hari kiamat. Dia mendapati lautan manusia berkumpul, menciptakan gelombang. Dan dia melihat banyak manusia berjalan dengan memikul beban dosa yang selama ini dilakukan di dunia. Banyak orang memikul beban dosa yang sangat besar. Bahkan ada yang dia lihat orang memikul beban dosa sebesar kota Basrah, dia bilang. Dia pun sangat ketakutan, deg-degan. Apakah dia bakal lolos? Apakah dia bakal selamat dari hari Yaumul Hisab? Tibalah giliran dia untuk dihisab. Ya, dia berharap amalan-amalannya, sedekahnya bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Kemudian malaikat meletakkan keburukan-keburukan dia di timbangan. Sampai kemudian timbangannya bergerak ke bawah, keburukan lebih berat. Kemudian malaikat yang satunya meletakkan kebaikan-kebaikannya di sebelah satunya lagi di sebelah kanan. Sedekahnya, ibadah-ibadahnya. Dia berharap itulah yang bisa menyelamatkan dia. Karena dia merasa sepanjang dia memegang harta-hartanya, dia buat untuk belanja di jalan Allah. Dia sedekahkan. Tapi apa yang terjadi? Keburukannya ternyata lebih besar dibandingkan amal solehnya, dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Ternyata kebaikan yang dia lakukan, sedekahnya, sumbangannya, amal solehnya, selama ini sia-sia hanya karena dia memiliki rasa sedikit saja ingin dilihat oleh orang, sedikit saja ingin dihargai orang, sedikit saja ingin dipuji orang. Ternyata semua amal solehnya tidak bernilai di atas timbangan. Karena apa? Karena ada nafsu di dalam diri yang tersirat, yang sangat kecil, yang mungkin tidak dia rasakan, ingin dihargai orang, ingin dilihat orang, rasa pamer. Maka dia menyesal, maka dia semakin takut kalau amal-amal soleh yang besar itu tidak mampu menyelamatkan dia. Bagaimana, apalagi yang bisa menyelamatkan dia? Kemudian di akhir malaikat yang satu menanyakan, apakah masih ada amalan orang yang satu ini? Maka yang lain mengatakan, masih ada. Dia pun penasaran, apa gerangan amalan terakhir yang belum ditimbang? Kemudian dia melihat ternyata amalan 2 potong roti yang dia berikan kepada anak yatim dan ibundanya. Dia makin pesimis, bagaimana bisa 2 potong roti menyelamatkan dia dari siksa api neraka, sementara tadi banyak amal soleh dia yang jumlahnya besar, sia-sia tidak bernilai di hadapan Allah. Kemudian 2 potong roti itu yang dia berikan kepada anak yatim dan kepada ibundanya diletakkan di timbangan sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Amal keburukan yang awalnya berat, begitu ditimbang 2 potong roti yang dia berikan kepada ibunda, anak yatim dan anak yatim itu, ternyata 2 potong roti itu mampu membuat amalan baiknya bergerak ke bawah. Artinya lebih berat amalan baiknya. Mulailah dia sedikit tenang. Sampai kemudian air mata sang ibu yang miskin tadi, air matanya ditimbang di atas timbangan kebaikannya Abdullah Ahmad bin Miskin. Apa yang terjadi? Semakin berat amal solehnya. Sampai kemudian amal soleh Ahmad bin Miskin dengan air mata sang ibu miskin, dengan 2 potong roti yang dia berikan, membuat dia selamat dari siksa api neraka. Dan malaikat mengatakan orang ini selamat dari siksa api neraka. Subhanallah, sebuah kisah yang patut untuk kita jadikan pelajaran. Ternyata 2 potong roti yang diberikan dengan ikhlas kepada orang yang sangat membutuhkan, dan 2 potong roti adalah satu-satunya harta mungkin yang dia punya. Ternyata itu yang membawa dia selamat dari siksa api neraka. Saudara-saudariku semua, belajar dari kisah Ahmad bin Miskin. Bersedekah bukan jumlah yang menentukan, tapi yang paling utama adalah yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, seberapa berharga harta yang kita miliki yang akan kita berikan. Bisa jadi 2 potong roti itu buat orang lain bukan harta yang istimewa, tapi buat Ahmad bin Miskin saat itu 2 potong roti itu adalah 2 potong roti yang menjadi hidup dan matinya anak istrinya. 2 potong roti satu-satunya harta yang dia miliki, satu-satunya makanan yang dia miliki, yang terbaik yang dia miliki, yang seharusnya diberikan kepada anak istrinya, dia jadikan sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk orang tua anak yatim
yatim itu dan 2 potong roti itu ternyata yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Saudaraku, semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Semoga Allah bimbing hati-hati kita dalam beramal untuk senantiasa menghadirkan keikhlasan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai meminta ampun, bertobat atas kesalahan, atas ketidakbaikan, atas kebersihan niat yang belum bersih. Semoga Allah bimbing hati-hati kita untuk istiqomah dalam ketaatan dan niatan yang lurus, dan Allah takdirkan kita menjadi orang yang beruntung karena selamat dari timbangan yaumul hisab kelak. Amin. Sign of Nurwanto. Demikian saja kisah berfaedah hari kali ini. Keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.